Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue juga udah sampai ke session 25 ya dari kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang mencoba menyelamatkan Wuzan. Saat ini Xiaoyan sedang berhadapan dengan salah satu anggota dari pemakan jiwa. Saat ini juga Xiaoyan sudah melakukan teknik penggabungan kehidupan dengan klon dewa aslinya. Sekarang sepertinya kamu tidak akan bisa untuk melarikan diri, ucap dari sosok pemakan jiwa ini. Apakah aku terlihat akan melarikan diri kali ini? Dan apakah wajahku juga terlihat takut kepadamu? Ucap dari Xiaoyan. Kekuatan jiwa domain milik Xiaoyan ini lalu melonjak dari atas cakram penggilingan langit dan bumi. Ekspresi sosok itu lalu berubah sedikit. Jiwa yang tidak terhitung jumlahnya itu ternyata tidak tahan terhadap kekuatan jiwa tingkat domain milik Xiaoyan. Melihat tindakan Xiaoyan ini, sosok itu lalu berkata lagi, "Tidakkah kamu berpikir bahwa kekuatan jiwa tingkat domainmu itu tidak akan bisa untuk melawanku? Kali ini aku akan melepaskan semua jiwa-jiwaku," ucap dari sosok itu berteriak dengan marah kepada Xiaoyan. Bus! Meskipun Xiaoyan ini tahu bahwa 100.000 jiwa ini jumlah yang sangat besar. Dan ketika 100.000 jiwa ini sebenarnya muncul di depan Xiaoyan, itu memang bisa dibilang terlihat sebagai sangatlah luar biasa. Saat melihat dari kejauhan, 100 jiwa itu terlihat seperti tembok kota raksasa berwarna hitam. Jiwa yang tidak terhitung jumlahnya itu melesat dengan cepat dan berdampak gila pada cakram penggilingan jiwa milik Xiaoyan ini. Dalam sekejap, cakram penggiling jiwa ini datang dengan suara teriakan yang sangat kuat dan kemudian runtuh dengan sangat keras. "Lihatlah, kekuatan jiwamu itu benar-benar tidak berdaya di hadapan 100 jiwa milikku," ucap dari sosok itu. "Hei, pertempuran baru saja dimulai. Kamu jangan terlalu terburu-buru. Jika kamu terburu-buru karena ingin bereinkarnasi, sayangnya aku akan membuatmu mati dan tidak akan bisa bereinkarnasi lagi," ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Saat ini, Xiaoyan memang memiliki kekuatan jiwa domain. Cakram penggilingan jiwa ini juga dapat digunakan dengan sangat mudah. Wajah sosok itu pun terlihat lebih suram karena Xiaoyan bisa menggunakan skill itu kapan saja walaupun dia bisa menghancurkannya. Namun, tepat ketika Xiaoyan sedang berbicara, Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya. Jika saja kabut air di tempat ini memiliki efek memblokir kekuatan jiwa, maka cakupan dari kekuatan jiwa Xiaoyan ini akan menjadi lebih luas lagi. Seluruh kekosongan tampaknya bisa merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba ini. Suhu ini tidak datang dari luar, tetapi ditransmisikan melalui kekuatan jiwa. Kepingan salju yang mengambang di udara. Dan setiap kepingan salju yang jatuh itu jatuh kepada jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Dan setiap jiwa yang tersentuh oleh kepingan salju itu, mereka membeku dalam sekejap. Terlihat ada kepingan salju di seluruh langit. Dan jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya itu membeku dan tidak bisa bergerak. Meskipun sosok itu tidak berbicara saat ini, ada ekspresi keterkejutan di wajahnya. "Kalau begitu, aku akan mengeluarkan jiwa emas yang pertama," ucap dari sosok itu. "Kaisar Wudian!" teriak dari sosok itu, kemudian memanggil jiwa emas pertamanya. Ada jiwa yang muncul dari bayangan-bayangan itu. Jiwa ini terlihat lebih solid dan padat. Ini jelas berbeda dari jiwa-jiwa yang lainnya. Dia memegang tombak emas.
Meskipun tampaknya seperti manusia, ada suara mendesis yang sangat keras keluar dari mulutnya. Dan kemudian tubuhnya bergetar, mencoba untuk melesat ke arah Xiaoyan dengan tombaknya. Senjata itu benar-benar bergetar, dan sinar senjata tajam mulai memadat dan menyelimuti Xiaoyan. Jadi ini adalah jiwa emas? Ucap dari Xiaoyan dengan sangat bergembira saat melihat jiwa emas yang melesat ke arahnya. Matanya bersinar, seolah-olah dia berkata dengan sangat bahagia. Baiklah kalau begitu, cepatlah masuk ke dalam labu bau milikku, ucap dari Xiaoyan. Namun, jiwa ini berbeda dari jiwa-jiwa biasa. Kekuatan jiwa ini begitu kuat. Ujung tombaknya bergoyang, dan Xiaoyan pun tidak buru-buru untuk melakukan tindakan. Di bawah berkah kekuatan jiwa yang sangat kuat, kekuatan jiwa ini sangatlah mengejutkan. Buar, pedang Xiaoyan dan ujung tombak dari jiwa emas itu saling bersentuhan. Dan jiwa emas itu pun lalu terguncang. Xiaoyan juga langsung terguncang mundur beberapa langkah. Serangannya tidak buruk, ucap dari Xiaoyan kembali. Hanya dengan mengandalkan pukulan jiwa emas ini, kekuatannya ini sudah cukup untuk menghancurkan seseorang fighting god bintang 9. Namun sangat disayangkan bahwa Xiaoyan yang memiliki klon dewa asli ini secara resmi memiliki kekuatan yang lebih besar dari itu. Jiwa emas itu tidak berhenti menyerang Xiaoyan. Dia terus mengayunkan tombaknya. Namun lagi-lagi Xiaoyan bisa menahan serangan-serangan dari jiwa emas itu. Saat melihat bahwa jiwa emas itu tidak bisa melukai Xiaoyan, sosok itu pun berpikir dengan keras lagi. Dan ada jiwa emas yang lainnya muncul dari bayangan jiwa-jiwa yang lainnya. Jiwa emas kedua, Wang Zan, teriak dari sosok itu. Jiwa emas Wang Zan ini memegang kedua kampak yang berlumuran dengan darah. Dia melangkah ke arah depan dengan sangat liar. Dan ketika dia mendekati Xiaoyan, dia melompat ke udara. Dan kemudian kedua kampak itu menghantam keras ke arah Xiaoyan. Jiwa emas Wuxian juga kembali menyerang dengan tombaknya. Melihat jiwa yang lainnya menyerang. Ada dua jiwa emas yang menyerangku secara bersamaan kali ini. Dan kekuatan dari serangannya cukuplah kuat, ucap dari Xiaoyan lagi. Di hadapan serangan yang sengit dari kedua jiwa emas itu, Xiaoyan tampaknya masih tidak tergesa-gesa dan dia masih terlihat tenang. Pada saat ini, meskipun beberapa dari mereka telah dibatasi oleh dinginnya udara karena teknik Xiaoyan sebelumnya, masih ada banyak jiwa-jiwa Ecemehe yang meluncurkan serangan tanpa rasa takut kepada Xiaoyan. Aku ingin melihat apakah kekuatan jiwa domainmu ini dapat menghentikan formasi yang dibentuk oleh 100.000 jiwa milikku ini, ucap dari sosok itu kembali. Jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya melonjak dengan sangat cepat. Dan masih ada dua jiwa emas yang menjerat Xiaoyan kali ini. 100.000 jiwa ini mulai mengelilingi Xiaoyan dan membentuk sebuah formasi. Efek dari formasi 100.000 jiwa ini cukuplah menakutkan. Tetapi kekuatan klon dewa asli ini jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan 100.000 jiwa milik sosok itu. Dadedok, 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 bebek, bebek, bebek. 2000, buar. Pengeroyokan ini masih terlalu sangatlah biasa-biasa saja dan terlihat jalan buntu. Melihat pemandangan itu, sosok itu pun lalu mengeluarkan jiwa emas ketiga dan keempatnya. Buzing, jiwa emas keempat, Xiao Yuan, teriak dari sosok itu. Kali ini ada 4 jiwa emas yang sudah muncul. Buzing adalah jiwa perempuan. Kecepatannya sangatlah cepat. Dia memegang sebuah belati. Sosoknya langsung melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika melihat jiwa emas Buzing ini.
Sosoknya sangatlah cekatan. Pada saat ini, Xian seperti melihat sebuah bayangan berwarna ungu. Dan suasana hatinya pun segera menjadi sedikit suram. Ternyata saat ini Xiaoyan sedang mengalami kesurupan akibat efek dari formasi itu. Saat Xiaoyan masih terlihat linglung, sosok Buzing pun telah menyapu di depannya. Dan belati di tangannya sudah akan ditebaskan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Belati itu pun akhirnya menusuk jantungnya. Meskipun belati ini telah mengenai tubuh Xiaoyan, tetapi itu hanya ujung belatinya saja yang bisa menyentuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu memandang ke arah Buzing yang meraung di depannya. Kelima jarinya mengencang, mencoba untuk menusukkan belati itu. Dan pukulan yang bercampur dengan kekuatan jiwa pun langsung menghantam kepalanya. Saat ini Buzing pun hancur. Buar. Buzing ingin menghindarinya, tetapi telapak tangan Xiaoyan ini telah menguncinya. Buzing pun menjerit dengan sangat nyaring. Dan sebelum dia bisa bereaksi, Xiaoyan sudah mengeluarkan labu bau bermata 9 di tangannya. Dan labu bau itu langsung menyerap jiwa emas Buzing yang sudah terluka parah oleh pukulan Xiaoyan. Akhirnya, jiwa emas Buzing pun masuk ke dalam labu bau bermata 9 ini. Jiwa emas yang telah dilahap oleh labu bau bermata 9 ini lenyap dalam sekejap. Sosok itu pun baru saja kehilangan satu jiwa emasnya dan segera mengubah ekspresi di wajahnya. Berani-beraninya kamu mengambil dan menelan jiwa emasku, ucap dari sosok itu. Dia sekarang sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dan segera memerintahkan ketiga jiwa emas yang lainnya untuk mundur ke belakang. Namun bagaimana mungkin Xiaoyan akan memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke sosok itu. Pertempuran dengan jiwa-jiwa emas ini memang sengaja dilakukan oleh Xiaoyan. Karena setiap jiwa emas ini setidaknya memiliki kekuatan fighting god bintang 9. Xiaoyan pun mengangkat labu bau bermata 9-nya. Dan ketiga jiwa emas itu pun tiba-tiba berhenti bergerak. Formasi penghancur kehidupan, teriak dari sosok itu saat melihat jiwa-jiwa emasnya sedang dalam bahaya. Dia segera membentuk sebuah formasi lagi. Ratusan ribu jiwa yang menyelimuti Xiaoyan saat ini segera membentuk formasi kembali. Lalu sebuah bayangan besar mulai melayang di bawah kaki Xiaoyan. Dongyan, lakukan sesuatu, ucap dari Xiaoyan. Sosok Xiaoyan dengan cepat menyapu ke dalam ketiga jiwa emas itu. Dan dia pasti akan menghisap mereka semua ke dalam labu bau bermata 9. Xiaoyan benar-benar tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Sialan, aku ingin beristirahat tetapi kamu selalu saja menyuruhku untuk bekerja keras, ucap dari Dongyan. Setelah itu, cahaya biru keluar dari mata Dongyan. Selama itu hanyalah sebuah formasi, tampaknya Dongyan bisa dengan cepat memecahkan formasi itu. Bahkan formasi besar yang telah dibentuk oleh 100.000 jiwa ini menjadi sangat kacau saat cahaya biru dari mata Dongyan itu meledak. Buar, kamu melakukan pekerjaan dengan baik Dongyan, ucap dari saya. Saat mendengar Xiaoyan ini memuji dirinya, Dongyan langsung menggaruk kepalanya dan sepertinya dia sedang berlaga atau berpose. Itu wajar. Aku kan ini adalah Lord Dongyan, master pemecah segala segel formasi, ucap dari Dongyan. Setelah Dongyan berkata seperti itu, serangan Xiaoyan sekali lagi mendarat di 3 jiwa emas itu. Saat formasi itu telah rusak, ekspresi sosok itu berubah secara drastis. Dan 100.000 jiwa miliknya dengan cepat kembali dan berkumpul di belakangnya. Dalam sekejap, jiwa raksasa yang bertumpuk dari 100.000 jiwa ini pun muncul.
Lalu sosok itu mengayunkan tinjunya. Tinju jiwa raksasa yang telah diselimuti oleh udara hitam saat ini melesat ke arah Xiaoyan. Wus, buar. Mulut jiwa raksasa itu mengeluarkan suara mendesing yang sangat mengerikan. Namun saat ini, Xiaoyan fokus sepenuhnya tetap kepada 3 jiwa emas yang sedang diburu olehnya. Hei, kalian janganlah lari. Cepatlah masuk ke dalam labu bauku ini. Datanglah ke dalam labu bau milikku ini sayang, ucap deri saya. Xiaoyan terus tertawa sambil mengejar mereka. Adegan ini terlihat sangat aneh. Pada saat ini, Wuzan pun akhirnya bisa tersadar dari pingsannya. Saat dia membuka matanya, dia melihat jiwa raksasa yang begitu besar. Kemudian dia pun langsung berdiri. Meskipun Wuzan ini tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya jiwanya telah benar-benar mengalami banyak trauma dan membutuhkan waktu untuk sembuh dari rasa trauma ini. Mata Wuzan sedikit menyempit dan dia hanya bisa menggertakkan giginya saja diam-diam pada saat ini. Kekuatan jiwanya memang masih sangatlah lemah. Di bawah serangan jiwa yang begitu kuat dari sosok itu sebelumnya, kekuatan jiwanya benar-benar tidak memiliki perlawanan sama sekali. Namun, yang benar-benar membuat Wuzan tercengang adalah saat ini dia melihat sosok Xiaoyan yang sedang berlarian mengejar ketiga jiwa emas di hadapannya. Jangan lari, hei jangan lari. Labu ini adalah surga untuk kalian. Masuklah dan lihatlah ke dalam. Dan di sini sangatlah indah, ucap dari Xiaoyan membujuk ketiga emas itu dan mengejar-ngejarnya. Xiaoyan lalu mengangkat labu bau bermata 9 dan mengejar ketiga jiwa emas itu yang terus bolak-balik dan muter-muter di situ saja. Ini terlihat seperti adegan yang sangat kocak. Adapun soal jiwa raksasa yang menyerangnya, Xiaoyan tidak pernah memperhatikannya. Dan saat jiwa raksasa itu melayangkan sebuah pukulan kepada Xiaoyan, Xiaoyan juga ikut melemparkan pukulan dan menahan serangan itu dengan mudah. Buar, tinju raksasa itu yang terkumpul dari 100.000 jiwa dan sepertinya beradu dengan tinju Xiaoyan. Ledakannya bertabrakan dari tinju Xiaoyan. Lalu terdengar sebuah teriakan yang melengking yang tidak terhitung jumlahnya. Namun, serangan jiwa raksasa ini tampaknya tidak dapat menghentikan Xiaoyan. Tidak lama kemudian, jiwa emas yang lainnya pun telah ditangkap oleh Xiaoyan. Dan Xiaoyan menyedotnya ke dalam labu bau bermata 9. Saat ini, sosok itu pun semakin pucat melihat semua jiwa emasnya telah dihisap oleh Xiaoyan. Sekarang, dia hanya bisa menyisakan 2 jiwa emas yang masih melarikan diri dari kejaran Xiaoyan. Namun Xiaoyan terus mengejarnya. Dan sosok itu tampaknya tidak memiliki cara untuk menghentikan Xiaoyan ini. Setiap jiwa emas yang dia dapatkan ini pasti membutuhkan banyak energi untuk bisa memadatkannya. Terlebih lagi, hanya jiwa yang terkuat saja yang dapat disempurnakan menjadi jiwa emas seperti itu. Dia sudah susah payah mendapatkan dan membentuk 4 jiwa emas ini. Tetapi Xiaoyan bisa dengan seenaknya menghisap para jiwa emas itu. Bagaimana mungkin orang ini tidak takut dengan jiwa-jiwaku, ucap dari sosok itu. Para jiwa di belakang sosok itu segera melesat ke arah Xiaoyan. Dadidot, bebek, buah. Tentu saja, kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan Xiaoyan. Seberapa banyak pun jiwa-jiwa itu melesat ke arah Xiaoyan, Xiaoyan dengan mudah bisa menyelesaikannya. Akhirnya aku bisa mendapatkan jiwa emas yang lainnya, ucap dari Xiaoyan sambil tertawa. Sekarang, Xiaoyan pun telah menghisap 3 jiwa emas. Jadi saat ini hanya tinggal 1 jiwa emas saja. Sialan bajingan kecil, sialan. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Berani-beraninya kamu memprovokasi pemakan jiwa di jurang kutub maut ini.
Kamu sepertinya sudah bosan untuk hidup ya, ucap dari sosok itu. Haha, 100.000 jiwa. Tunjukkanlah diri kalian sebagai raja jiwa yang membeku, ucap dari sosok itu. Setelah melakukan beberapa trik tanpa hasil, sosok itu hanya bisa menggunakan teknik terkuatnya saat ini. Karena dia mendapatkan kembali jiwa emasnya. 100.000 jiwa pun mengalir ke tubuhnya dengan sangat gila. Dan kemudian tubuhnya mulai berubah. Melihat adegan ini, Xiayan pun menjadi sedikit curiga. Namun, Xiayan langsung mengambil kesempatan itu untuk menangkap jiwa emas keempat ke dalam labu bau bermata sembilannya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan gue selalu ucapin terima kasih ya. Tidak lupa juga gue selalu ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah mendukung channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue udah jelasin sebelumnya karena pertarungan ini akanlah sangat lama. Mungkin satu session ya di session 25 ini. Karena Xiayan akan segera mendapatkan klon ketiganya di tempat ini. Setelah pertarungan ini akan ada pertarungan yang lainnya. Dan tanpa ada jeda bertarung terus mungkin ya selama satu session ini. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.